Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa qurrati wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'il masyayikhina ila muntahun wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hati majlis. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basyiran wa nadhiran lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Miturut lan istiqomah apabila satu hamba sudah melakukan munajat atau suluk menuju kewusulan, di situ mengalami beberapa hal dan diantaranya adalah mengapa bertahun-tahun belum juga mengalami kewusulan. Apa sebab-sebab yang menjadikan satu hamba tidak lekas wusul menyang Allah, padahal secara ilmu, amal, istiqomah itu sudah lama dilakukan. Dan ini sering dialami oleh banyak salib, sehingga banyak pertanyaan apa sebabnya. Pada malam hari ini kami akan membahas hal-hal yang dilakukan oleh al-ubad dengan yang di situ masih dipaidu dening Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara sisi itu sudah benar, tapi masih dipaidu dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-ubad. Al-ubad ini ahli ibadah secara syariah, secara jawareh, laku yang berbangsa dohiriyah seperti sholat, puasa, zikir, dan lain sebagainya. Yang berbangsa jawareh, fisik secara syariah. Di situ al-ubad mengharapkan adanya dia melakukan hal itu supaya bersenang-senang di dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Perilaku yang seperti ini masih dipaidu dening Allah. Miturut sinten? Miturut golongan panjenengan yang sudah mengenal
ilmu hakikat menuju ma'rifat, baru terasa dan menyadari. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Tapi bagi golongan al-ubad yang belum samkikat menuju ma'rifat, sampai kapanpun tidak merasa dipaitu menjalankan hukum syariah. Bapak Ibu, itu yang pertama. Golongan yang kedua disebut al-muri, yang sudah mengenal hukum hakikat menuju ma'rifat Allah. Mereka bila mana olehnya menjalankan ilmu amal dengan istiqomah, itu kok yo masih merasa dirinya yang melakukan, maka iki sing dipaitu. Alasan inilah Bapak Ibu sampai kapanpun si salik tidak bisa usul datang Allah. Tatkala menjalankan zikir atau zuhud umum maupun khusus, dan apapun dalam hati kok ya masih muktamid, maka tidak akan pernah bisa usul pada Allah. Padahal secara teori ilmu itu sudah benar. Mengapa alasannya ini masih dipaitu? Karena sudah dikatakan al-arifun, sing jenenge wong sing arif, mereka tidak melihat dan tidak merasa yaruna li nafsi, merasa apa yang datang pada dirinya berdasarkan atau bersumber dari dirinya, nafsunya. Bal yusyahiduna, balik podo nyekseni madhep sapa arifin, balik mengatakan sapa arifin annal fa'ila al hakikiyah, ing sak temene fa'ile sing nglakoni, yang berperan subjeknya itu al-hakikiyah asli ini iku wallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud arifin salik yang sudah sampai wusul itu adalah mereka tidak melihat apa yang terjadi pada dirinya atau orang lain itu dari dirinya hamba. Bal yusyahiduna annal fa'ila al hakikiyah wallahu ta'ala. Balik atau bahkan si arif ini mengatakan sesungguhnya yang berperan itu hanyalah Allah. Iki arif. Berarti
bagaimana kita melepaskan diri atas i'timad atau ngaku-ngaku yang berlaku ikut kita. Bapak Ibu, jawabannya ada zikir nomor 3. Makanya mengapa kami memberi kesimpulan kunci untuk kemusyahadah itu di zikir nomor 3 Sirrul Asrar. Ketika dari syu'ar menuju ain, melihat ketemu, disinilah pelepasan atas keakuan diri. Berarti caranya kita untuk melepaskan dari keakuan kita itu di zikir nomor 3. Siapa yang tidak melepaskan keakuan dirinya, maka sampai bungkuk pun tidak akan bisa musuh datang Allah. Nggak bisa. Saya berbicara atas dasar ilmu atau teori. Ibaratin ning ngarepku iki daharan kaspe weteng luwe. Nek ora tak pundut tak dahar yo gak mungkin warak diri. Lah ngoten nggih. Secara teori ambil dan saya makan, maka lapar pun tidak akan hilang. Iki berarti berdasarkan ilmu logika. Tapi bukan berarti kita melalaikan secara sifat jaiznya Allah, karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Walaupun tidak kami ambil dan tidak perutku gak lapar, nggih boten lapar. Iki sifat jaiznya Allah, gak usah dibahas. Yang kami bahas adalah karena kita harus membahas dari sisi ilmu. Berarti sisi ilmu logika. Saya ulangi lagi, banyak di antara kita mengeluh mengapa kita bertahun-tahun sudah melakukan ilmu amal istiqomah gak usul-usul. Sebab apa? Monggo diteliti ya. Yang paling banyak adalah tidak adanya pelepasan dalam hatimu atas semua laku yang terjadi. Ketika zuhur kita istiqomah dan saat dan waktu, bahkan setiap napas keluar masuk kita berzikir nomor 2 dibarengi nomor 3, merasakan kalau di situ adanya Allah, yaitu hidup yang berlaku. Cuman masih ada rasa di dalam hati kalau kita yang melakukan. Ini harus benar-benar lepas. Bagaimana cara melepasnya? Langsung mawon ningati sampean, gak usah nontok sinten-sinten, gak usah di dalam hati melihat buruk baik jarini, maksiat taat jarini, balak nikmat jarini. Gak usah melihat itunya. Cukup hati melihat hidup yang berlaku. Tapi siapa nek dilakno wong sampel? Enggak apa-apa. Sampel-sampel titik. Mari ngono ra sampel. Sebab
kalau kita hanya melihat Allah hidupnya saja dengan panduan zikir nomor 3, maka tidak ada namanya iblis, tidak ada. Tidak ada namanya malaikat. Sehingga antara perilaku di masjid dan perilaku di Doli ya. Terus ini sebetulnya yang terjadi. Doli apal. Itu sudah tidak ada bedanya. Ngeten iki mesti ndelok sampel lah. Dan justru posisi hati Anda duduk di situ mengukuhkan firman Allah bahwasanya Allah tidak berserikat terhadap siapapun. Dan tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tapi coba kita turun ke bawah, pasti akan mengatakan kalau jelek dari nafsu atau iblis, setan, kalau baik datangnya dari Allah. Iki bingung sama tambahan. Berarti ono pangeran loro iki. Ya kuwi ono sing kuwasa loro. Sing elek sing nguasai iblis, sing apik Allah. Berarti Gusti Allah bagi-bagi, Ustaz. Bagi-bagi kekuasaan. Lah, dan ini ing mungguh golongan kita yang belum kenal yang disebut al-ubad, pantes. Mula sudah menjadi kebiasaan kita manakala kita patuh di dalam hukum syariat itu oleh karena kita tidak mau dimasukkan neraka dan bersenang-senang terhadap surga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya tak fokus bahas al-muridun ya, tak fokus bahas golongan kita yang sudah hati menerima ajaran dari Nabiullah Ibrahim yang terdapat di dalam ad-din. Beliau Nabiullah Ibrahim sudah memberikan wasiat atau pesan terhadap anak cucunya. Innallaha astafa lakumuddin. Al-Baqarah tukang niku ayat pinten supaya. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Ad-din yang dimaksud di sini adalah sebuah wadah agama. Dan di dalam agama itu ajarannya adalah mengesahkan Allah. Bapak Ibu, ternyata agama atau ajaran yang bersih untuk mengesahkan Allah itu hanya tertuang di dalam ad-din dinut tauhid. Sesungguhnya Allah sudah memilih, innallaha astafa lakum, terhadap kamu sekalian di anak cucuku, kata Nabi Ibrahim. Milih ad-din, agama ini, agama yang mengajarkan hati untuk mengesahkan Allah. Jadi kalau sudah masuk keesaan di situ, sudah masuk kemakrifatan terhadap Allah di situ, maka sudah tidak ada lagi di dalam hatimu yang namanya iblis. Tidak ada lagi.
Tidak ada lagi namanya malaikat, sudah tidak ada lagi. Walaupun secara bahasa syar'i itu beliau-beliau makhluk Allah yang diutus oleh Allah, satu berdiri di atas akal, satu berdiri di atas hawa nafsu. Bapak Ibu, apabila di dalam hati ini tidak bisa lekas terlepaskan dari keakuan kita yang menjalankan ini, maka konsekuensinya ya, iku pasti didatangkan Allah al-mukasyafah wal asroh. Mukasyafah dan al-asror, rahasia-rahasia ilmu, rahasia Allah akan dibuka. Al-mukasyafah, mukasyafah itu perkara-perkara tabiri ati terkait keughaibane makhluk itu dibuka. Konsekuensinya ada di situ. Lah, kalau panjenengan kali kula isih lenggah teng mriki, berarti niki lakune sing dipaitu al-muridun. Itulah Bapak Ibu yang kami sebut sebagai kasab suwari. Nauzubillah. Dari ada beberapa hal yang disenangi nafsu terhadap al-muridun, nopo sakti, seneng nafsu. Ngalim seneng nafsu. Nafsu. Tetapi ada yang tidak disenangi oleh hawa nafsu, al-muridun niki lamuno goblok, bodoh. Paham maksud ini, Pak? Merasa bodoh, merasa wuto, merasa budek, merasa mati. Iku oleh karena si salik sudah sampai pada musyahadah Allah. Akhirnya kesimpulannya semua apapun itu Allah. Iki sih gak disenangi nafsu. Anggite nafsu iku terus nyerang al-ubad tok mboten. Al-muridun golongan kita si salik iki dalam rangka nuju wusul nang Allah di tengah jalan dicegat oleh nafsu. Apa kesenangannya nafsu? Panjenengane sakti, iso nerawang atine wong. Ya. Kuping sampean sok-sok kadang krungu bisikan al-asrar, rahasia-rahasia yang orang lain tidak tahu. Iki nafsu seneng ya. Akhirnya dalam hati sampean iki merasa ngalim, merasa ngerti, merasa iso, merasa segalanya disebabkan karena memang ada yang memuja. Iki nafsu seneng. Loh, manakala mandek ning gunung sampean kali kula niki lho Bapak Ibu, iki lakune al-muridun isih dipaidu dening Allah. Bahkan hatinya tahu sesuatu yang belum terjadi.
Jagongane kali Sunan Kalijaga, jagongane kali wali-wali songo, Nabi Khidir dan lain sebagainya. Konsekuensinya kita dimasukkan di dalam iku asbab pelepasan iktimat, pelepasan merasa keakuan dirinya itu belum dilakukan. Kita untuk melepaskan iktimat utawa kita ngaku-ngaku yang kita yang melakukan, kembali lagi, jangan pernah kau melihat bala dan nikmatnya, jangan pernah kau melihat baik dan buruknya, maksiat dan taatnya, jangan. Tetapi lihatlah hatimu hanya terhadap hidup yang memperjalankan. Itulah Allah. Berarti kalau beda nih. Yusyahiduna annal fa'ila al-haqiqiyah wa ta'ala. Ditegaskan sesungguhnya yang melakukan semuanya itu Allah asli nih. Koyo kita. Berarti saged kula simpulno, makhluk semua apa yang terjadi di dunia itu adalah bayang-bayang, ayang-ayang. Lah sing ngayang-ngayangi iku Allah. Berarti asline iku lakune Allah, bukan lakune makhluk, sekalipun yang kau terpo itu maksiat. Kau gak ngomong taat wis makhluk. Tapi tolong jangan salah paham, di Allah zino. Ojo keliru, boten-boten. Hidup iku ora duweni kepinginan apa-apa. Dia melakukan hal sesuai dengan apa yang menjadikan kehendaknya diri sendiri. Nah, sing tak maksud kepinginan iku, yaiku ke hati kita, yang hati kita masih kotor terhadap Allah. Sewu, manakala hati ini betul-betul yusyahiduna Allah Ta'ala, ya, terus di situ memang keadaan secara fisik ngadepi persoalan maksiat, gak mungkin hatimu maksiat, gak mungkin, gak iso maksiat boten saged. Bapak Ibu rahimakumullah, a'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa yang ditampilkan di muka kita semuanya itu adalah fitnah, ya, apapun. Cuman Al-Qur'annya mengatakan amwalukum wa auladukum, semuanya itu fitnah. Fitnah diartikan adalah sebagai ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan yang menyimpan satu pertanyaan, lulus atau tidak. Lulus atau tidak.
Biasanya kebanyakan kita gak lulus karena tertipu kepentingan hawa itu pasti. Itu pasti. Tertipu dengan kepentingan hawa nafsu yang kita sendiri kurang waspada. Contoh. Orang sekolah itu tujuannya apa tuh Pak? Ben pinter lah ya. Loh, ketika saat kita mengejar satu materi lewat belajar, mengajar, akhirnya kita mendapatkan satu kepahaman yang asalnya tidak paham 1 tambah 1 2 akhirnya paham. Loh, kita digiring nafsu supaya dalam diri kita merasa kita tahu. Kita nggak terasa. Loh, kita di cara wong golek iwak iku ya, nek jaman nanggone kali niku digiring, dipepetno nanggone pojokan ngoten. Mungkin wis ana pojokan langsung dicekel, dibeleh, digoreng. Loh, kita tidak terasa kita digiring ambek hawa nafsu. Al-ubad tadi ya. Secara syariat mengatakan kalau kau tidak sholat maka neraka tempatnya, jikalau kau sholat surga tempatnya. Kita digiring oleh hawa nafsu. Akhirnya kita belajarlah sholat yang benar bagaimana menurut syariat, berdiri baca apa, rukuk dan lain sebagainya. Di dalam hati ada rasa takut terhadap neraka dan bersenang terhadap surga. Itu tanda kita telah digiring hawa nafsu. Ini pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Kita nggak terasa. Mula dikenalke hukum hakikat itu supaya kita sebagai golongan orang yang beriman belum berihsan waspada dengan kepentingan hawa nafsu. Digiring Pak, digiring. Akhirnya mentoke yo karena surga di situ. Wadah, udah. Perlu diingat bahwasanya jangankan al-ubad al-muridun aja, ketika saat melakukan munajat wis ora arep-arep tidak mengharapkan surga, selain kewusulan itu sudah terlepas, cuman dia ingin wusul ning wae, tetapi di dalam hati masih ada istilah pengakuan dirinya kalau yang sebagai fa'il, sebagai pelaku ini pun sing dipaitu. Isi dipaitu. Berarti di situ ada kepentingan nafsu. Iya, kepentingan nafsu. Bapak Ibu, okelah semuanya proses. Selama masih ada kepentingan nafsu, maka jangan harap saudara bisa dikehendaki, Allah menghendaki di musyahadahnya, nggak bisa. Allah sudah mengatakan dengan secara baik secara kalamnya dan lain sebagainya. Siapapun diri Anda, nyun sewu, jangankan kita, Nabiullah Musa pun tidak akan pernah sampai pada Allah. Nabi Adam pun tidak akan pernah bisa sampai pada Allah, manakala Nabi Adam atau Nabi Musa tidak melepaskan sesuatu yang disyaratkan untuk tidak dibawa.
mir rabbi kalimatin fataba alaih. Adam tidak akan bisa sampai pada Allah lagi, secara syariat tidak bisa sampai surga lagi, manakala Adam itu tidak mengikuti ajaran Allah. Dan ajaran Allah itu adalah yu'min billah yakfur bitaghut. Lah ngoten. Ati gak oleh madhep terhadap selain Allah, ati hanya madhep terhadap Allah, yaitu hidup. Dengan cara begitulah nanti pelepasan keakuan jenengan akan dengan sendirinya rontok di dalam hati. Hanya dengan cara itulah akan bisa sampai pada musyahadah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah 4 tahun kita yang hadir di sini melaksanakan munajat. Saya tidak bertanya terhadap yang laki belajar ilmu, enggak. Saya bertanya terhadap kita yang sudah melakukan zuhud. Tatkala mau masuk di lembah yang disucikan bil wadil muqaddas tua, Allah berpesan, Musa, lepaskan sandal 2 di kakimu itu. Itu mempunyai maksud termasuk keakuan di dalam diri kita, ya. Itu kudu dilepas. Dari tahalli menuju tajalli itu ada di situ, Pak. Kalau kau diperbolehkan masuk di dalam masjid, tolong najis yang ada pada dirimu lepasan. Baik sandal lepasan, karena sandal itu identik dengan najis. Bukan berarti sandal tidak boleh naik di dalam masjid, enggak. Oleh karena alasan sandal itu kita pakai di bawah dan berkontaminasi dengan najis, maka secara otomatis berarti boleh sandal itu naik ke masjid manakala sandal itu sudah suci. Tapi bahasa syariat kok jika pantes sih. Sampai tuku sandal anyar dugi toko ora digawe nisor, sampean suceni terus sampean damel ndukur masjid, kira-kira gak dilakno wong. Padahal itu suci. Berarti maksudnya etika secara syariat kita jaga, etika secara hakikat dia dijaga. Itu maksudnya ngoten. Walaupun ada makalah yang mengatakan siapapun hatinya kalau ditarik Allah di musyahadahnya, maka orang ini terbebaskan dari hukum syariat. Maaf loh ya, kalau sudah di situ, ayo si protes. Bapak Ibu rahimahullah, ini ya kaya bingung no. Sebab fakta di lapangan, semakin kita itu makrifat pada Allah, ada yang sholat secara syariat itu semuanya ditinggal dan lainnya ditinggal. Ada yang seperti itu. Terus saya jawab, kalau toh betul-betul al-arifun, nggak ada alasan saya untuk menyalahkan. Oh, tidak ada. Tidak ada alasan saya menyalahkan. Sebab siapapun panjenengan manakala hatinya ditarik terhadap Allah,
di singgasananya, sehingga disebut al-arif. Tadi dikatakan yusyahiduna annal fa'ila al-haqiqiyah wallahu ta'ala. Sesungguhnya semua yang berlaku itu hanyalah Allah. Allah itu ora butuh apa? Allah tidak butuh apa-apa. Berarti sifat basariahnya terhadap si aniki pun boten enten. Lepas. Lah, posisi detik koyok ngoten niku nggih boten harus langgeng keluarnya kita alami mbuh 1 menit, mbuh 5 menit. Saya tadi mengatakan ketika saat detik-detik itu saya tidak akan pernah bisa punya alasan untuk menyalahkan, tidak. Lah, disinilah Pak letak perbedaan antara wasilun dengan majidubun. Disinilah Bapak Ibu letak perbedaan. Manakala hamba ditarik Allah ning singgasananya, ada yang bihuri aklin, ada yang biaklin. Ada yang akalnya itu masih fungsi, ada yang tidak fungsi. Mati, ada yang tidak. Sehingga inilah yang kami sebut sebagai basariyah menjadi basirah, syariat menjadi hakikat, dunia menjadi akhirat. Dan kita sendiri tidak bisa memilih di antara dua hal. Yang terpenting kita adalah ketika saat taat di dalam hukum hakikat bisa melepaskan diri kita atas semua peran. Ini manakala belum terjadi pada dirimu, otomatis sampai kapanpun tidak akan pernah musuh terhadap Allah. Allah mengatakan ma'rifat nang Allah itu hanya sebatas ilmu. Praktek laku risetnya belum bisa. Secara ilmu wis paham kabeh iku Allah. Tetapi bagaimana pertanyaan yang dihadapkan terhadap hatimu dari sisi risetnya, hasil risetnya, hasil prakteknya bagaimana? Makanya mengapa di dalam Al-Quran nek Anda sudah amanu kudu harus wa'amilus. Ketika Anda sudah beriman bahwasanya semua itu Allah, buktikan dengan cara wa'amilus sholihah. Satu ayat, barang siapa yang ingin bertemu Allah didasari dengan keimanan bahwasanya itu Allah, falyamal amalan sholihah. Lakukan perbuatan yang bagus, maksudnya adalah hati Pak, bukan jasad. Hati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada materi. Kebanyakan kita belum ditarik Allah karena pelepasan merasa keakuan hamba belum hilang, belum kita lepaskan keakuan hamba ketika zikir sirul asrar, ya. Sirul asrar kan merasakan bahwasanya di dalam nafas keluar masuk dan apapun itu ada hidup, yaitu Allah. Merasa kita yang merasakan terhadap Allah melakukan hal ini lepas. Berarti hati hanya melihat Allah. Berarti hidup dalam diri kita adalah Allah. Inilah yang dimaksud dalam surat At-Taha ayat 14.
sak temene aku bahasa aku nafsu ya. Nun faksid aku ingsun iku Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Iku maksudnya sembahlah aku. Bagaimana? Fokuskan dalam dirimu menetapkan akunya Allah. Itu caranya untuk melepaskan. Andai kata dirasa ini sukar, terus menerus lakukan hal ini, ada momen tersendiri nanti akan bisa pelepasan. Manakala Anda temriku sudah melepaskan aku nih hamba dalam hatimu, jangan heran manakala ada perbuatan yang di luar akal sehat manusia itu terjadi. Semua harus kita katakan itu afalnya Allah. Oke, itu Bapak Ibu hadirin terkait hal yang paling halus yang mendadati membegal si salik atau muridun tidak sampai wasilun, tidak sampai pada usul Allah walaupun bertahun-tahun. Monggo kita koreksi masing-masing dan pelepasannya secara itu. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, pokok kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau isi penaus mulai pertama sampai akhir, kalau kupas mulai pertama sampai akhir lalu, iso ngenul apa dikengken nul, iso ngenul apa dikengken nul, atau kosong ini boleh apa keterangan itu atau jual. Terkait iso ngendul ambek ngendul sami bae. Jadi itu cuma bahasa aja. Jadi masuklah dalam satu kekosongan. Sebab kosong itu berisi. Justru kekosongan itu berisi. Justru di dalam kebodohan itu malam. Justru kebutaan, di dalam kebutaan itu adalah ada cahaya atau ada penglihatan. Artinya kalau hati ini sudah mengosongkan keagungan terhadap Allah. Oke, ada lagi. Kesulitan menuju surga, apakah itu diikuti oleh nafsu, hawa nafsu, ataukah memang ikuti jalankan oleh Gusti Allah dengan tentang berkali membutuhkan pulau dari mengatasi memperganti perjalanan likok ini pun likok niku
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anggene susahnya usul itu memang karena sulitnya pelepasan kepentingan nafsu, ataukah semuanya itu memang Allah yang membuat susah? Jawabannya ada dua, Pak. Ini isi salib ya, menuju kewusulan pada Allah, berarti belum usul. Iku mesti berbahasa sebab. Kalau berbahasa sebab, maka jelas itu karena kebuntel, tasih kebuntel ambek kepentingan hawa nafsu. Tetapi kalau ini dijawab dari sisi al-arifun, wong al-arifun niku wis gak ndelok liya-liyane ya. Yes, memang iku digawe Allah. Paham maksudnya? Nek wis ati arif nang Allah, iku enggak ada sebab yang dimaksud likok, ciri-cirinya atau makrifat Allah iku yang bagaimana? Cirinya yang paling mendasar, di dalam hati panjenengan adalah sudah tidak lagi ada pertanyaan. Bisa jawab pertanyaannya. Pertanyaan dari Allah. Karena sudah jelas. Baik maksiat, taat, balak, nikmat sudah tidak ada pertanyaan. Isine atiku mung setuju kemawon. Ora enek protes. Sebab apa? Sebab gak delok barang jaba, sing didelok barang jero. Lah sing delok ambek sing didelok iku yo akad. La bisorun wa mubsorun wa basarun. Sing delok ya sing didelok. Sampeyan aja ana omong loro lho ya. Kalimat esa iku gak ana loro. Sing delok ambek sing didelok iku subjeknya ya cuman gak ana liyane. Sing delok ya sing didelok. Bingung tak gak ya jenengan ya? Mboten nggih? Yang paling mendasar adalah di dalam hati panjenengan itu sudah tidak ada lagi dzon, prasangka sakliyane hidup. Gak ada. Hati lu, saya ngomong gak salah. Ning kadang-kadang hati itu dipengaruhi dengan mata dohir. Mata dohir melihat makhluk sakliyane Allah. Kadang-kadang hati juga keseret. Nah, yang ditanyakan kan tondo-tondo liko. Liko itu ketemu. Ketemu itu kan mestinya kan ono loro to Pak ya. Cara bahasa ono sing nemui, ada yang ditemui, ada yang menghadap, ada yang dihadap. Tetapi maksudnya liko iku adalah tidak ada dua. Antara yang melihat ya sing dilihat, sing melihat ya yang dilihat itu. Jadi aran Allah tidak ada, aran hamba ya juga tidak ada.
Ya apa niku, Pak? Yang melihat itu yang dilihat. Cara kita menghadap ke presiden berarti kita rakyat. Ono lurus ya. Hamba ambek Allah. Makhluk ambek kholik. Lho, nek wis dikatakan liko niku gak ono hamba, gak ono Allah. Enggak ada makhluk, enggak ada kholik. Sebab yang melihat ya yang dilihat. Yang dilihat yang melihat. Iku maksudnya esa kan di situ. Iki aku ngomong iso kontroversi lho ya. Nek tak proses ben genah kontroversi. Ngene, Pak. Tapi engko nek kontroversi dadi fitnah. Iki salahno aku. Wong iku ben paham kok ya. Wis. Hidup. Cara syariat disebut Allah. Iki medun jenenge Nur Muhammad. Ya. Sel. Energi. Mudun maneh aran roh. Mudun maneh aran insanul kamil, makhluk. Loh. Mulai insanul kamil, aran roh, aran makhluk. Aran Nur Muhammad. Itu pelakunya ya hidup itu. Tapi aja dikai kesimpulan roh iku Allah, aja ngono lho ya. Allah bila ruhin. Saya ulangi maneh. Asal sangka hidup. Ya. Pelakunya ya sitok lho ya, pelakunya Ahad iku ya. Iki kok mudhun aran Nur Muhammad. Iku wiji kang dumadi sak lebete gesang. Iku sel. Energi. Medun aran roh. Medun aran makhluk insanul kamil. Berarti sampai isok ngomong podo, ojo didelok makhluk atau insanul kamil, roh iku buangen. Nur Muhammad buangen. Allah buangen. Inilah proses innalillahi. Loh, proses wa inna ilaihi rajiun. Ya fanakno aran-aran yang kabeh. Nek wis iso memfanakkan aran-aran itu semuanya, itu yang dimaksud tadi. Al-arifuna yusyahiduna anal fa'ila al-haqiqiyya huwa Allah Ta'ala. Di dalam hati seorang yang arif sing liko, semua prani hidup itu berarti kiliko. Efeknya ya, konsekuensinya ketika saat liko tondoni efek lu ya, konsekuensinya akibatnya hatimu jadi damai, gak ruwet. Inna auliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jelas. Bahasa zikir ala dzikrillahi tatmainul qulub. Cuman zikir yang bagaimana? Yang dimaksud hati akan damai, anteng. Ya nek iso liko. Ana sik celuk-celuk jeneng ae, gak iso ya. Ya celuk jenenge Allah sih kok sebut jenenge. Dudu iku sing dimaksud zikir yang mencapai tingkatan tatmainul qulub, bukan itu. Zikir yang bisa sampai pada tatmainul qulub, zikir yang
bisa menghantarkan dirimu sampai pada ma'rifat Allah. Baru mantap. Nek wis lali pikire, wis gak pikir maneh, wis gak delok Allahin, delok makhluki, mulai isru maneh. Balik maneh antar kula nek wayah sampai iki keadaan kena gelombang ya badai wis nang cepet berlarut-larut dalam kemuntingan hati disebabkan badai urusan dunia. Nek tondo liko yang paling mendasar di dalam hati panjenengan sudah tidak ada dzon prasangka ditondol ya, tondol. Wis nek tondo maneh dalam hati panjenengan tentang masalah sifat-sifat sing jelek iku jelas pun rontok. Wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Bagi siapa yang sudah kafir lan ngerontokno sapa Allah angkum saking sira kabeh apa isine sayyiati kesalahan hati, takabur, hilang riya, hilang hasud, hilang rontok semuanya. Tondo-tondo nek wis ana liko dulu mudhun maneh gak liko muncul maneh jenenge takabur, muncul maneh riya. Makanya satu sisi Allah mengatakan dalam ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta banget terhadap satu hamba yang selalu bersuci diri lahu fasabbih. Lho niki ibarat omah wis ana payone tutupe wis ditutup mumet bleduk sik mlebu. Jenengan pingin bersih terus, kula pengen aman gak nyapu yo bersih yo apa? Bapak Ibu, wa yuhibbul mutatahhirin ayat niki nduduhno nek manungsa iku tidak bisa terlepas dari kotoran hati. Tapi Allah memberikan solusi digawani bahasa Indonesia apa? Dibekali alat kanggo membersihkan hati. Ya dengan selalu dikongkon munajat lewat zikir. Teng mriku. Bapak Ibu hadirin dikatakan liko itu ketemu Allah. Ketemu Allah. Maksudnya ketemu Allah bukannya si hamba iki makhluk aran roh iku iso nyawiji ketemu Allah mboten. Sing dimaksud makrifat Allah, ketemu Allah itu adalah pemfanaan dalam diri seorang hamba atas selain Allah. Jelas sih? Ya. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan nikah, Gus, kan ada misalnya lagi innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi sesungguhnya aku ini Allah dan menyembahlah kepadaku ketika Rasulullah bilang seperti itu. Nah, ada ayat lain fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib, berarti kan dekat. Dulu pernah disampaikan juga sebenarnya kita itu bukan
manunggaling kawula Gusti, tapi ada lamnya manunggaling kawula lan Gusti, akhirnya ada dua yang terpisah, Gus. Apakah ini kontra dengan nikok tadi atau fana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu memang ada proses, Pak, ya. Sebetulnya nggak ada kontradiksi. Itu proses menuju kelikoan Allah, ya. Jadi tadi saya katakan yang namanya mendekat pada Allah itu pasti ada dua unsur. Ada yang mendekat, ada yang tidak. Nggak apa-apa, ini proses memang. Sebelum kita mengatakan rokok, itu ada proses. Nggak mungkin kita bicara rokok, ning orang yang wujudnya nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ada prosesnya dari tembakau, prosesnya dari apa ini? Cengkeh, papil, cuka, dan sebagainya. Itu proses. Jadi taqarrub ilallah itu adalah sebuah proses untuk menuju liqa datang Allah. Sehingga ada istilah manunggaling kawula lan Gusti. Betul salah. Betul salah sama. Nah, dan ini tidak kontradiksi dengan liqa itu enggak. Kalau ini proses. Sama halnya ditanyakan yang pertama tadi. Terkait sebab musabab kita tidak dan kunjung liqa datang Allah karena di situ ada sesuatu yang belum kita lepaskan. Ini kepentingan nafsu. Itu sudah benar. Tetapi kalau ini kita tarik terhadap al-arif sing wis liqa, ora kok. Kuwi ora teko-teko nang ngene. Liqa iku ora sebab teko kuwi. Memang Gusti Allah gawe kuwi. Gusti Allah. Jadi mboten kontradiksi firman Allah yang satu dengan yang lainnya. Mboten. Cuman itu hanya proses untuk menuju satu kesempurnaan, itu harus begitu. Sampai kita ambil. Mungkin ada lagi. Satu boten kalimat innahu anallahu la ilaha illa huwa tidak boleh. Yo betul. Memang kabeh Allah kabeh. Masalah. Kan nama itu hati itu perjalanan bukan puncaknya itu. Memang puncaknya satu perjalanan itu ada di makom jari. Yang makom jari itu mengatakan aku iki Allah pun puncaknya. Jorok bismatan sudah sampai pada sudah selesai. Dan ini mulai awal sampai akhir sing gak ono entek pembahasan ilmu tentang Allah ini. Kalau dimasukkan dalam satu wadah itu di dalam surat Al-Baqarah 256 itu. Apa sih aslinya wadah ngaji? Koyok ngene iki apa sih jebule awak dhewe lampu lan sak pituruté. Ning kuno ngemban amanah yakfur ditolak. Atimu ojo pisan-pisan
madhep nang saliyane Allah senajan dohirmu kebul saliyane Allah. Satu sisi yang lain wa yu'min billah, hatimu fokus terus madhep nang uripe iku. Dan inilah yang disebut hamba yang memegang teguh tali Allah. Faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Jadi ya memang betul sami teng mriku ujunge nggih sami. Nek gone entek-enteke maksud, entek-enteke perjalanan, yaitu munculnya dalam hatimu atas pengakuan aku iki sejatine Allah. Selain Allah seperti ini maksudnya ayat ini. Ingsun diri duduk diri hidup iku nek pemahamane ahli hijab makhluk terkait delok sing ngomong karena makhluk berarti delok sing ngomong makhluk. Tapi hati sing wis nang makrifat Allah kan orang delok makhluk iki kan. Innani anallah iku wis bener. Iki nek lamun dikeluarkan dari dalam ke muka umum ke zahir dadine gegeran. Tapi yang jelas iku ora usah ditokno yo bener. Ning ati mungkin aku Allah. Nutfasin nafsu maknanya dalam hatimu duduk di takholi apa di tajali. Wonten niku tok golongan menungso takholi apa tajali. Nek takholi jelas jenengan kali kula isine ruwet, nek tajali isine plong. Nggih, wonten malih. Dan hikam itu wonten makora karena Allah wala syai'un ma'ah bahwa anak anak kan ini bentuk anak saya gini juga berarti bahwasanya Allah kauna sing jejeri prosesnya dalam hati antara kaun ambek mukawin iku ada, iku proses loh Pak. Nggak apa-apa, itu proses. Berarti Allah si ono sing jejeri dengan bentuk sapa? Malaikat sebagai utusane nyampe no utawa jalakno apa tugasnya. Terus iblis apa tugasnya sebagai pembunuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Berarti Allah ana sing jajari. Lah, hati berlaku kaya ngeten iki minangka proses untuk menuju bahwasanya Allah wis gak jajari. Terjadi pada diri jenengan yaitu Allah sudah tidak ada yang jajari manakala hati ini sudah dimasukkan dalam musyahadah. Iku sing dimaksud riko. Wonten nggih?
Terus niku proses rapopo bentuk prosesi, tapi nanti proses ini berlangsung akhir sampailah pada dimana Allah tidak ada yang jejeri. Berarti yang merasakan itulah yang dirasakan, yang melakukan itulah yang dilakukan, yang melihat itulah yang dilihat. Berarti wawal kana itu artinya dikok. Betul. Pun badan saya Al-Fatihah.